Di situ saya bilang ke jamaah kritis, dan kepada yang mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul, hidup Islam ini bukan agama orang-orang yang masuk Islam yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin bikin repot. Jangan masuk Islam orang yang miskin dan bodoh. Sebuah topik ceramah yang ini kemudian menjadi viral karena ini disampaikan oleh seorang mu'alaf yang kemudian setelah masuk Islam, dia menjadi laku ceramahnya. Padahal kalau tidak dengarkan, berbagai ceramahnya menjadi sesuatu yang kontroversial dan menjadikan kegaduhan. Ini menjadi perlu dipertanyakan. Ustadz kayak gini kok laris banget ya? Saya menjadi iri, kenapa? Yang menjadi viral itu bukan ceramahnya Gus Baha, Gus Kausar. Mungkin mereka orang-orang yang memang lebih berkompeten di dalam agama. Sahabat madrasah, kalau kita tengok apa yang disampaikan, bahwa orang miskin dan orang bodoh jangan masuk Islam. Ini menjadi sesuatu yang harus diluruskan menurut saya. Karena saya melihat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri sangat menghormati orang yang miskin. Bahkan beliau sangat mencintai orang yang miskin dibanding bukan miskin. Hal ini terbukti dari apa yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Beliau mendoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa hsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi yang miskin. Matikan aku dalam kondisi yang miskin, kemudian kumpulkan aku bersama orang-orang miskin besok pada hari kiamat. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Ada apa? Ada keistimewaan dengan orang miskin. Sehingga ini menjadi pilihan Nabi dan ini betul-betul dimohonkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa orang miskin kelak masuk surganya itu adalah lebih dulu daripada orang yang kaya. Kenapa demikian? Cukup alasan. Karena di dunianya nanti hisabnya tidak terlalu berat kalau orang miskin. Berbeda dengan orang yang kaya. Ketika di dunianya diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mempertanggungjawabkannya adalah butuh waktu yang banyak. Sama halnya mungkin kita analogkan dengan sahabat-sahabat kalau masuk minimarket misalkan. Sahabat-sahabat semuanya kemudian mengambil banyak barang di situ, maka reserve itu akan lama. Anda harus mempertanggungjawabkan di hadapan kasir untuk menghitung semua barang yang Anda ambil. Berbeda apabila Anda masuk minimarket, tetapi Anda tidak mengambil bagian sedikit pun, sehingga keluar ya masuk. Santai aja, tidak ada reserve apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melihat bahwa Sayyidul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan bahwa orang yang fakir tetapi dia bersabar, itu jauh lebih mulia daripada kondisi pertama adalah orang kaya yang bersyukur. Ini baik adanya. Diberikan kekayaan, kemudian dia bersyukur. Ini bagus. Tetapi lebih bagus lagi adalah orang fakir, tetapi dia bersyukur. Kalau diberikan banyak bersyukur, ini kan mungkin biasa ya. Bagus, tetapi ini masih dalam kategori bagus sedikit lah. Tetapi kalau dia fakir, tetapi masih mampu bersyukur. Nah ini jauh lebih baik dari yang pertama. Ada yang lebih baik daripada keduanya. Siapa itu? Yaitu al-fakirus sabiru. Yaitu sudah fakir, tetapi dia tetap bersabar. Nah, sahabat madrasah, maka dari itu ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita dengarkan pandangan orang yang berkompeten, orang yang muktamad, orang yang thiqah. Nanti kita dengarkan ceramah Gus Baha terkait dengan orang fakir di dalam pandangan Islam. Karena memang ada hadis kadal fakru ayakuna kufran, bahwa kefakiran ini hampir saja mendekatkan kepada kekufuran. Maka dari itu ini menjadi penting untuk kita simak sahabat madrasah. Tetapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton video ini, apalagi sudah mau menekan tombol lonceng dengan mensubscribe, karena subscribe yang sahabat lakukan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan channel kami. Semoga subscribe sahabat-sahabat semuanya terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil menyampaikan informasi-informasi yang terpenting. Mari langsung kita simak ceramah Gus Baha bagaimana pandangannya Islam melihat orang yang fakir.
supaya ini menjadi tidak chaos, menjadi tidak samar ya, akan menjadi jelas adanya. Terus kedua, hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial itu. Nah ternyata itu hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis, lebih dramatis, lebih keren. Nah, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi mengumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus. Wah nih nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya akan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wes yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis itu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah iri, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri, aku atuk dihisab pangeran didik 1 miliar, timbang melarat tapi stoma. Sufyan Ats-Tsauri guru Imam Syafi'i masyhur. Mulane ndak ada ulama Syafi'iyah sing ra kedunya. Iku ana sanate. Sanate adalah Imam Syafi'i itu di guru sing trauma melarat. Jenenge sinten Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau terang-terangan ngandani muridnya Imam Syafi'i dhisik melarat itu dianggap zuhud. Saiki kena melarat marai toma. Anggap aja kena di duwe utirsan liwat jika anis soal. Anggap aja dadi tameng sangka raimu njaluk ya. Iku dhisik. Di wong di dhuwit 1 juta 2 juta ben ora njaluk. Saiki kadang wong wis sugih isih njaluk. Mergo mumpung ana kesempatan, paham. Jadi kudune wong wis dhisik 1 juta 2 juta ya wis dadekno tirsan. Dadekno napa? Tirsan. Saiki wong duwe akeh lah tetep ya gara-gara ya sange ora tau wareg. Tapi intinya
ada harta yang disepakati layam nau ismal fakri. Ini omah, mobil, pembantu. Sama nak ngaji bab zakat kan layam naul fakro maskanuhu wa khadimuhu wa markabu. Misalnya ono kiai di mobil sitok, di omah apik, di pembantu. Itu layam nau ismal fakri. Tetap ra wajib zakat. Cara hukum fikih. Karena itu dianggap kebutuhan. Dianggap apa? Kebutuhan. Toh dari Imam Syafi'i, toh itu tidak masalah. Setiap harta pasti ada transaksi. Makanya orang sugih Jakarta ngomongnya dulu, sugih tenan. Enggak ada mobil Ferrari 3 miliar. Jadi ini sezuhudnya orang miskin Pak, itu masih zuhud saya. Kok bisa? Pajak saya mobil 3 miliar itu sekitar 100 juta. Itu bisa menghidupi orang miskin banyak. Jadi jalan-jalan itu yang bangun saya karena saya nyumbang 100 juta. Ini contoh, ini bahwa teorinya Imam Syafi'i benar. Ketika Anda sugih, misalnya di mobil limo, asal Anda bayar pajak sesuai aturan detail. Nah ini cerita, kontribusi Anda pada jalan kan banyak. Malah saya tahu bangun ratan, orang melarat, saya tahu bayar pajak. Padahal kan ada di ratan sing nganggo wong. Makanya kata Imam Syafi'i, yang penting itu nekani hakim mal. Itu pasti di luar zakat pun pasti sudah banyak, kenanya banyak. Misalnya Anda punya mobil, kena apa pajak. Nanti pajak dipakai orang banyak. Anda boros listrik, misalnya ngomong mana kulkas macam-macam, bayarnya juga banyak. Nanti PLN juga dapat banyak. Nggak kue di perusahaan gede, terus di buruh akeh juga mempekerjakan orang miskin banyak. Ya gaji orang banyak. Jadi sini ini maksud dari Imam Syafi'i menafsirkan hadis nikmal malu soleh lirajuli soleh. Beja-bejane dunya ning gone wong lanang sing nopo soleh. Tapi sekali gak soleh itu tadi. Iki go demenan, iki diterangno artis, iki go babonan, ya semacam-macam. Jadi macam-macam. Tapi kalau jamin nak sampean melarat dengan nganggo ayat niki sayutawaku nama basirihi yaumal qiyamah. Lah itu gak ono sing dikalungno, paham gak? Gak ono. Nah misale dhuwit sampean mati misale ninggal dhuwit mau 50.000 iku ra sedeng ngalungno sak awak. Aman lah napa? Aman. Paham ya? Aman. Tapi sing kula jelas fatwa teng mriki yang saya ulang-ulang, kita duwe sanad sing ora anti sugih. Ya ora kudu nganti sugih beli gedhe, pokoke dadi tirsan lil mukmin ketika ne Sufyan Ats-Tsauri. Sementing sebagai ahlul ilmi iku ora butuh njaluk wong. Gara-gara duwe dasar dulu. Nggih kula nu ngrasakno tenan. Misale kados kula duwe kula mboten kathah. Misale ke dhewe 1 juta, minimal kan kamu yakin. Misale bojomu lara mendadak, anakmu iso mriksa. Misale ke di mobil tuwa, minimal nek anakmu lara iso mriksa. Wis anggap bae iku membunuh Toma. Apa membunuh napa? Toma. Ora krana kuyala, ora krana pamer di mobil. Karena kalau kowe ra di mobil, misale kiai ngel-ngel wong tenan. Panitia pengajian ngene yo kere. Sing seneng pengajian niku sing ra di mobil. Lah engko nek kiai ra di mobil diderekno wong sing cilehno wong. Lah kadang sing di mobil serapati seneng napa pengajian. Jadi itu kan ruwet kan dadine napa? Lah anak kiai dadi kiai di mobil krana niat iku gak ngel-ngel panitia, gak ngel-ngel tonggo. Iku jenenge ifah. Atau tirsan, itu sebenarnya apa? Tirsan. Tirsan itu jadi harga diri. Apa tameng sangka mazillati soal. Apa inane napa ya? Lah yang kategori begini gak dihitung bukhel. Jadi eling-eling ya. Layam naul fakro maskanuhu wa markabuhu wa khadimuhu. Terus sajane nek cara fikih ya. Cara fikih sak kula niku oleh dizakat. Sajane cuma isin mawon tapi ada. Karena itu tadi tidak menghalangi ismal apa fakri. Jadi kalau sekolah lah sebenarnya dereng wajib haji. Nah cara hukum fikih. Karena itu tadi yang haji itu harus mustatik. Mustatik itu tidak dihitung rumah, kendaraan, khodim. Ini cuma izin mawon misalnya izin be pangeran misalnya. Atau di mobil misalnya rong 200 juta kaji 120 kaji plus paling penting 120 kan tetap kata mobil harganya kan kata mobil. Kalau kaji reguler malah susuk kata. Kalau orang ngajar kaji reguler ya orang kurang ngajar. Kalau nang Mekah itu juga jelek. Nah, napa maktab kaji reguler kan waktu to napa badhe ngantemi setan kan waktu. Lah kalau kajine plus kan parek. Ketemu kula Gus. Ganjarane kataku lho, ala jurbi kedrita apa. Ganjarane karek repote. Nah, kula mlaku 2 kilo Gus sampe ngantemi apa sih. Awong kula pintu. Aku buat duit 120 juta. Iku luwih berat. Kowe iso ana imane. Duit mbok buat 30 juta. Aku 120 juta. Apa di? Kulo mikir harus ngetokno duit saya. Biar orang itu tahu. Jadi jangan kira orang kaya itu lebih enak, ndak bisa.
Kadang uang alim kaji plus itu bukan karena hartanya banyak, karena saking nekatnya kepen ibadah. Misalnya duit mau samono digelontorkan semua untuk haji. Kalau orang awam kan 30 juta yang ngenteni kajian pertimbangan. Mana kalau jeeling guyonane bapak dan uang di perbandingan, dan ini saya temukan dalam teksnya Imam Syafi'i. Bapak sering guyon ngeten, orang melarat, nak poso-poso iku macel, mburuh tani ya so. Bajel wong suke. Jenengan ono kak poso enak tengok-tengok ning omah. Turu ngenteni buka, turun nang ngenteni buka. Terus dari bapak cerita, oke ora rasane dadi wong suka. Suka itu tangi turu ngopi, engko mangan pecel, lawan titik mangan rames, engko sore nyate. Jadi sing ditinggal wah, nek wis biasa ramangan. Jadi intinya wong melarat tuh ben ora resiko wong apa? Wong apa? Suka. Banyak yang ditinggal kan demi poso itu. Nah, melarat kan enggak banyak. Nah, haji juga sama. Mungkin orang kaji plus itu kan nggak jalan 2 kilo, tapi dia kan membuang uang sampai 100 lebih. Kalau sekarang hampir 120 itu. Kalau yang kaji plus kelas A itu yang kelompoknya Pak Kuresep itu malah 210. Malah takut bala wah. Wah itu uang lomo kabeh buat duit. Loh itu tidak gampang, tidak mesti loh orang itu uangnya banyak. Yang kaji plus sama saya tak takoi tabungannya jenengan berapa? 150, tak buang 120. Berarti berapa persen dari asetnya? Kan luwih 50%. Sementara sing kaji reguler kadang duwe karangan nilainya 1 miliar. Wong desa-desa kadang kan duwe Tegal nilainya apa? 1 miliar. Tetep ae kajine 30 juta. Ane ora iso lagi bekerja ya tak kelangan duit di bang mlaku. Paham ini. Ben maksudnya orang itu biar biasa pakai pembanding ya. Itu pentingnya ilmu kan ada apa pembanding.